Pada musim panas 2017, Neymar meninggalkan Barca dengan nilai fantastis 222 juta euro, sebuah rekor transfer yang bahkan belum terkalahkan hingga saat ini. Neymar pergi ke Paris dengan label pemain termahal di dunia, tapi kepergian ini memunculkan kekosongan di tim Barcelona. Siapa yang akan menggantikannya? Ya, tentu Barcelona saat itu masih memiliki Messi, Suarez, Iniesta, dan beberapa pemain solid lainnya. Tapi kita tahu Messi tidak lagi muda. Begitupun dengan Suarez. Jadi, kepergian Neymar akan sangat berdampak terhadap daya serang Barcelona dan masalah ini harus segera diatasi. Barcelona harus mencari bintang baru. Tapi siapa? Siapa yang cocok menggantikan seorang Neymar? Di sebuah klub di Jerman ada seorang anak muda, 20 tahun, yang memiliki skill di atas rata-rata pemain seusianya. Dia punya potensi, larinya cepat, lincah dalam mengiring bola, dan di atas semua itu, anak muda ini punya dua kaki yang sama kuat. Dia bisa menendang, passing, menciptakan kreativitas dengan kaki kiri ataupun kanannya. Dan penampilan ini bukan musim kedua atau ketiganya di klub Jerman tersebut. Penampilan ini adalah musim pertamanya. Nama anak muda itu adalah Ousmane Dembélé. Di musim pertamanya bersama Dortmund, dari total 30 pertandingan, Dembele mencatat 6 gol dan memberikan 13 assist. Dia juga memberikan 2 gol dan 5 assist di Liga Champions. Dan karena penampilan pembuka yang cukup gemilang ini, ia pun berhasil mendapatkan penghargaan individu di tahun tersebut. Pertama, sebagai pendatang baru terbaik Bundesliga. Kedua, Best Young Player 2017 versi Transfer Market. Melihat ini, Barca tidak diam. Dengan latihan yang tepat, cepat atau lambat, anak muda ini akan segera dikenal dunia. Dan jika ia tidak segera mengambilnya, maka klub lain akan. Maka tak lama setelah itu, pencarian pengganti Neymar pun dinyatakan dihentikan. Ia sudah ditemukan. Dan anak muda ini akan segera menjadi bintang baru. 22 hari setelah Neymar pergi, Barca pun langsung mengumumkan bintang muda terbarunya Ousmane Dembélé. Nomor punggung 11 langsung diberikan, simbol kalau pengganti Neymar telah sah ditemukan. Tapi seperti yang kita tahu, rencana terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Harga yang dibayar pun tidak murah. Biaya awal 105 juta euro plus bonus hingga 145 juta euro. Tapi 18 hari setelah debut resminya atau 22 hari sejak bursa transfernya, Ousmane Dembélé dinyatakan cedera dan dia harus absen kurang lebih selama 4 bulan. Di sisi lain, Neymar tak butuh waktu lama untuk membuktikan harganya. Di laga debutnya 13 Agustus, ia langsung mencetak 1 gol dan 1 assist. Pertandingan berikutnya yaitu 20 Agustus, Neymar pun tampil memukau dengan mencetak 2 gol plus 2 assist. Total selama bulan Agustus sampai September 2017, Neymar telah berhasil mencatat 5 gol dan 5 assist dari total 6 pertandingan. 10 keterlibatan gol hanya dalam 1 bulan. Dalam kata lain, sebuah hasil yang tidak bisa kita lihat langsung dari Ousmane Dembélé. Kegagalan Ousmane Dembélé di Barca ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Sebab di Borussia Dortmund, ia tak butuh adaptasi lama atau menunggu musim berikutnya untuk memberikan penampilan terbaik. Jadi, apa yang salah? Apakah anak muda ini kehilangan bakatnya? Apa yang menyebabkan wonderkid ini gagal bersama Barcelona? Untuk menjawab apa yang membuat potensi Dembele tertahan di Barca, kita perlu melihat kondisi Barcelona secara lebih dalam. Sebab penyebabnya lebih dari sekedar cedera, ada konflik internal, pergantian pelatih yang begitu banyak, dan lain sebagainya. Musim pertama di Barca, Dembele memang lebih banyak berada di ruang perawatan daripada menjadi starting 11. Ia melewatkan 16 laga liga, masuk sebagai cadangan 5 kali, dan bermain sebagai starter hanya 12 kali. Angka yang sangat jauh dari harapan mengingat nilai transfernya yang sangat memukau. Musim kedua pun tergolong biasa saja, meski lebih baik daripada musim pertama dan mulai memberikan kontribusi gol dan assist, tapi cederanya masih sering muncul dan mengganggu perkembangan. Dan hal itu diperparah di musim berikutnya 2019-2020. Dembele hanya bermain 5 kali di Liga dan 4 kali di Liga Champions. 3 tahun, 100 juta euro lebih, media pun heboh dan banyak yang bilang Dembele adalah investasi mahal yang tidak pernah benar-benar tersedia. Beberapa bahkan ada yang menyebutkan transfer paling mengecewakan dalam sejarah klub karena ketidaktersediaannya. Tapi seringnya cedera hanyalah satu faktor dari beberapa faktor yang menyebabkan Dembele gagal bersinar di Barca. Penyebab kedua adalah pelatih.
Setelah kekalahan meyakinkan di semifinal Supercopa melawan Atletico Madrid, manajemen Barca mengambil keputusan untuk memecat pelatihnya dan menunjuk Setien sebagai pengganti. Momen ini cukup unik, karena jarang sekali Barca melakukan pergantian pelatih di tengah musim dan langsung menunjuk pengganti di hari yang sama. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah Dembele menunjukkan potensinya di musim kali ini bersama pelatih yang baru? Setien menyebut Dembele sebagai anak luar biasa yang bekerja keras untuk kembali. Ia juga mengaku sangat menantikan kontribusinya di lapangan. Tapi yang terjadi berikutnya justru lebih buruk. Bukan hanya cedera, tetapi konflik internal. Di musim 2020-2021, Dembele cukup banyak bermain. Total ia bermain sebanyak 44 pertandingan, kabar yang cukup baik, meskipun kontribusi di lapang masih sangat jauh dari kata superstar. Tapi sayang, performanya ini harus tertahan karena kabar buruk dan konflik internal yang terjadi di Barca. Dimulai dari konflik Messi Abidal Februari 2020, hal ini dipicu oleh statement Abidal yang menyatakan beberapa pemain tidak bekerja keras di bawah Valverde, pelatih sebelumnya, dan Messi langsung membalas itu di Instagram, menuntut Abidal menyebut nama pemain yang dimaksud. Hal ini memperlihatkan bahwa ada hubungan yang retak antara Messi dengan manajemen dan ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan klub. Beberapa bahkan ada yang menyoroti kalau Presiden Josep Maria Bartomeu dituding tidak punya visi sepak bola dan malah lebih fokus pada politik internal. Diperparah lagi oleh jajaran direksi yang penuh dengan orang bisnis bukan orang bola, sehingga keputusan transfer berubah menjadi kacau, menyebabkan hilangnya strategi jangka panjang yang kokoh. Messi bahkan merasa klub tidak lagi punya arah. Sebagai perbandingan, sejak 2015, Barca itu menghabiskan lebih dari 1 miliar euro untuk transfer, termasuk ada Dembele, Coutinho, dan juga Griezmann. Tapi banyak rekrutan tersebut itu gagal berkontribusi secara signifikan, dan hal ini membuat klub terjebak dalam utang besar dan gaji pemain yang tidak seimbang. Dan itulah kira-kira situasi yang dihadapi Dembele di kala itu. Jadi bukan hanya tentang cedera, tapi juga ada faktor-faktor lain di luar lapangan. Pada tanggal 14 Agustus 2020, kondisi Barca pun diperparah lagi setelah mengalami kekalahan telak 8-2 dari Bayern Munchen di perempat final Liga Champions. Dan tak lama setelah itu, 2 hari kemudian, 17 Agustus 2020, pelatihnya, Setien, resmi dipecat. Bahkan bek senior Barca saat itu, Pique, menyebut kekalahan ini sebagai rock bottom, titik terendahnya di Barcelona. Sejak momen itu, pelatih-pelatih pun mulai didatangkan guna membawa kembali kestabilan. Ronald Koeman, Xavi Hernandez, tapi hingga Dembele pergi, masalah itu masih belum selesai dan ia masih sulit untuk mencapai puncak permainannya. Di era kepelatihan Xavi, Dembele diberi kepercayaan penuh, tapi masalahnya bukan hanya itu. Dembele sendiri mengatakan kepada Xavi, jika hanya bergantung padamu, aku akan bertahan. Tapi masalahnya bukan itu. Artinya, kepergian Dembele ke PSG itu bukan karena Xavi ingin melepasnya, melainkan karena ada hal lain, ada faktor eksternal lain. Pada Januari 2022, Dembele sempat dibekukan oleh direktur olahraga lama Matteo Alemany karena menunda perpanjangan kontrak, dan ia khawatir situasi serupa akan datang, sehingga memilih mencari kepastian ke Paris. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apa yang membuat PSG berani membeli Ousmane Dembele? Setelah semua yang terjadi di Barca, cerita Ousmane Dembele seolah sudah menemukan kesimpulannya. Talenta besar yang tidak pernah benar-benar mencapai puncaknya. Tapi sepak bola selalu punya cara untuk menghadirkan bab baru. Di tengah keraguan, di tengah label gagal yang mulai melekat, muncul satu klub yang justru melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah peluang, bukan resiko. Klub itu adalah Paris Saint-Germain. Pada 12 Agustus 2023, PSG resmi membeli Dembele dengan nilai transfer 50 juta euro. Harga yang kalau dibandingkan dengan harga saat Barcelona membelinya di Dortmund itu sangat jauh sekali. Harga ini jauh lebih murah. Tapi apa yang sebenarnya dilihat PSG dari Dembele? Mengapa mereka tertarik pada pemain yang saat itu masih sering cedera dan masih belum konsisten? Tentu jawabannya bukan pada apa yang Dembele tunjukkan di Barca, tapi pada apa yang masih tersisa di dalam dirinya. PSG tidak melihat statistik yang naik turun. Mereka melihat kemampuan Dembele yang tidak bisa diajarkan. Kecepatan eksplosif, kemampuan melewati lawan dalam situasi 1 lawan 1, dan fleksibilitas bermain hampir di semua posisi lini depan. Belum lagi dia bisa menggunakan kedua kakinya.
Usia yang masih produktif, 26 tahun, Dembele bukan proyek yang sudah selesai. Ia adalah potensi yang belum sepenuhnya dimaksimalkan. Dan bagi klub seperti PSG, itu adalah peluang. Apalagi situasi mereka saat itu juga sedang berubah. Dengan kepergian Lionel Messi dan Neymar, PSG butuh wajah baru di lini depan. Bukan hanya bintang, tapi juga pemain yang bisa memberikan dimensi berbeda dalam permainan. Dan Dembele menawarkan itu. Bahkan ketertarikan itu pun tidak setengah-tengah. PSG tidak setengah-setengah kepada Dembele. Dia juga siap menawarkan gaji besar bernilai 18 juta euro per tahun atau 50% lebih besar dari gajinya di Barca, menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di skuad Paris tersebut. Sebuah sinyal jelas kalau PSG ini tidak main-main dan benar percaya terhadap Ousmane Dembele. Di atas kertas hal ini sangat masuk akal. Dengan tambahan Dembele, kedalaman skuad PSG semakin kuat, variasi serangan semakin kaya, dan ambisi mereka di UEFA Champions League terasa semakin serius. Namun yang menarik, keputusan ini juga seperti sebuah pertaruhan, karena PSG tidak membeli versi terbaik Dembele yang sudah terbukti. Mereka membeli kemungkinan. Kemungkinan kalau versi terbaik itu masih ada, dan dari sinilah cerita Dembele berubah arah. Dari pemain yang dianggap gagal, menjadi pemain yang kembali dipercaya. Musim pertama di Paris, sepanjang 2023-2024, Dembele tampil dalam 42 pertandingan di semua kompetisi. Ia mencatatkan 6 gol dan 14 assist. Angka yang jika dilihat sekilas mungkin tidak terlihat luar biasa. Tapi di balik angka itu, ada perubahan peran yang cukup signifikan. Di Paris, Dembele tidak lagi dituntut menjadi finisher atau penyelesai akhir. Ia bukan pusat dari gol, tapi penggerak serangan. Di bawah Luis Enrique, perannya bergeser menjadi lebih dalam, lebih bebas. Ia tidak hanya berdiri di sisi lapangan menunggu bola, tapi juga aktif turun, membangun serangan, membuka ruang, dan menciptakan peluang untuk pemain lain. Sebuah peran yang mungkin selama ini tersembunyi, tapi justru paling sesuai dengan dirinya. Dembele bahkan menegaskan bahwa Enrique membuatnya merasa lebih bebas dan percaya diri. Sebuah pengalaman yang berbeda sekali di Barcelona yang penuh tekanan dan juga cedera. Peran pelatih Luis Enrique sepertinya punya dampak yang sangat besar terhadap perkembangan Dembele. Dalam wawancara, Dembele mengatakan, "Saya mendapat banyak kepercayaan dari pelatih. Luis Enrique memberikan saya kebebasan total di lapangan, dan kepercayaan itu tidak Dembele sia-siakan." Di musim berikutnya, 2024-2025, Dembele mencatatkan 35 gol, 16 assist dari total 53 pertandingan. Sebuah catatan yang lumayan mengagumkan. Bahkan catatan satu musim di PSG ini jauh lebih baik daripada seluruh musim Dembele di Barcelona secara produktivitas, efisiensi, dan konsistensi. Ia seolah ingin membuktikan bahwa ia akhirnya memenuhi ekspektasi besar yang dulu melekat sejak transfer ke Barcelona. Dembele juga menyebut Enrique sebagai sosok yang membantunya menemukan kembali performa terbaik dengan peran sebagai kreator serangan, bukan sekedar winger tradisional. Dan mungkin Enrique tampaknya memahami satu hal yang dulu sering terlewatkan. Dembele tidak harus mencetak gol untuk menjadi pemain penting. Ia hanya perlu berada di sistem yang tepat, dan untuk pertama kalinya sistem itu bekerja untuknya. Hal ini menunjukkan bagaimana pentingnya peran seorang pelatih, bukan hanya dalam membangun taktik dan strategi, tapi juga dalam membangun percaya diri dalam jiwa pemain. Dan Enrique berhasil mendapatkan itu pada Dembele dan pada timnya Paris Saint-Germain. Sehingga baru 2 musim melatih, ia langsung berhasil membawa pulang trofi yang selama ini PSG idam-idamkan. Trofi yang semua klub besar Eropa selalu ingin dapatkan, UEFA Champions League. Keputusannya untuk pindah ke Paris merupakan keputusan terbaik yang pernah Dembele ambil, sebab baru 2 musim bersama PSG, Dembele sudah mengantongi 9 trofi, sebuah pencapaian yang luar biasa untuk seorang pemain yang pernah dianggap gagal dan pernah terpuruk, apalagi di musim 2024-2025. Kan hanya ia mencicipi manisnya juara Liga Champions, membuktikan bahwa permainannya belum selesai, tapi juga ia membuktikan pada dunia bahwa potensinya telah tumbuh dan berkembang, bahwa anak yang dulunya dianggap akan bisa menggantikan Neymar telah terbukti berhasil. Bukan berhasil karena dia mengakunya, tapi karena memang ia layak mendapatkannya. Musim itu, Dembele berhasil meraih 6 trofi dalam satu kalender, menyamai rekor Barcelona tahun 2019 dan Bayer 2020. Lalu ditutup dengan penghargaan paling bergengsi, penghargaan yang paling diinginkan oleh seluruh pemain sepak bola. Yap, The Ballon d'Or.